Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab tentang akhlak tercela. Akhlak tercela yang pertama yaitu fitnah. Fitnah secara bahasa yaitu upaya untuk menyingkap hakikat sesuatu atau uji, atau juga berarti ujian atau pengujian. Sedangkan secara istilah, fitnah yaitu penisbatan atau tuduhan sesuatu perbuatan kepada orang lain, di mana sebenarnya orang yang dituduh itu tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Nah, kenapa sih? Apa sih motivasi orang yang berbuat fitnah ini? Yang pertama, orang ini ingin mencari harta dunia. Orang yang melakukan fitnah ini ingin mencari harta dunia. Yang kedua, ingin menjerumuskan orang ke dalam neraka. Yang kedua yaitu orang yang melakukan fitnah ini ingin mencari jabatan atau posisi tertentu. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari perilaku fitnah ini? Yang pertama, kita harus mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Yang kedua, kita harus meningkatkan keimanan kita. Dan yang ketiga, kita harus berdoa kepada Allah agar terhindar dari bahaya fitnah ini. Akhlak tercela yang kedua yaitu namimah. Namimah menurut bahasa artinya mengadu domba, sedangkan menurut istilah menceritakan aib, kejelekan, atau keburukan seseorang dengan niat untuk mengadu domba. Nah, namimah ini merupakan akhlak tercela yang mestinya harus kita hindari sebagai umat muslim, karena akan mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, apa sih hal-hal yang diinginkan oleh orang yang melakukan namimah ini? Yaitu yang pertama, ia ingin meletakkan citra buruk kepada seseorang. Yang kedua, ingin meletakkan citra positif kepada seorang yang lain, sosok yang lainnya. Yang ketiga, ini adalah menjadi hobi bagi orang yang suka namimah ini. Nah, yang keempat, orang ini akan menjadi berlebihan dalam ucapan. Yang ketiga. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari namimah ini? Yang pertama yaitu kita harus menghindari gosip. Yang kedua, mencegah atau menasihati pembawa berita atau orang yang namimah ini. Yang ketiga, memiliki asas praduga tak bersalah, atau bahwa seseorang yang disangka itu dianggap tidak bersalah. Nah, sehingga kita harus menghormati hak-haknya juga. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan seseorang tersebut. Akhlak tercela yang ketiga yaitu ghibah. Ghibah menurut bahasa artinya menggunjing. Sedangkan menurut istilah, ghibah berarti membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain dengan maksud mencari kesalahan-kesalahannya, baik jasmani, agama, kekayaan, dan akhlak. Nah, dalil tentang ghibah ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang artinya bahwa, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyaknya prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan, jangan menggunjing sebagian terhadap sebagian. Apakah engkau senang jika makan daging bangkai saudaranya? Maka kalian membencinya. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat dan Maha Penyayang. Nah, ghibah ini merupakan perbuatan zalim yang dilaknat oleh Allah. Oleh sebab itu, ghibah harus dijauhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah,
Apa sih motivasi orang ini untuk melakukan ghibah, untuk berbuat ghibah? Yang pertama adalah untuk mengobati sakit hati. Yang kedua, mengikuti teman. Yang ketiga, untuk kesombongan dan kebanggaan. Yang keempat, iri hati. Yang kelima, bergurau. Yang keenam, menyindir atau mencaci. Bagaimana sih perilaku kita untuk menghindari ghibah? Kita harus bagaimana untuk menghindari ghibah? Yaitu yang pertama, ingat bahwa Allah tidak menyukai perilaku ghibah. Yang kedua, selalu melakukan introspeksi diri. Yang ketiga, menyadari bahwa ghibah itu menyakitkan. Dan selanjutnya itu, apa saja sih ghibah yang diperbolehkan? Nah, yang pertama, mengungkap kezaliman. Apabila ada orang yang teraniaya, itu boleh melaporkannya kepada hakim dengan mengatakan ia telah dianiaya oleh seseorang. Nah, pada dasarnya ini adalah ghibah. Namun, karena dimaksudkan untuk tujuan yang benar, maka hal ini diperbolehkan dalam agama. Nah, yang kedua, untuk mengungkapkan fatwa. Misalnya, seseorang berkata kepada ahli fatwa, "Fulan telah menzolimiku." Apakah itu diperbolehkan? Bagaimana caranya terlepas dari kezoliman itu? Dan yang lainnya yang serupa dengan perkataan tersebut. Nah, yang ketiga, memberi peringatan kepada orang lain. Contohnya adalah jika seorang penuntut ilmu hendak mengambil ilmu dari orang yang fasik atau ahli bid'ah dan ada kekhawatiran atau ada dampak negatif terhadap si penuntut ilmu, maka nasihat harus diberikan untuk menjelaskan kondisi sebenarnya orang fasik atau ahli bid'ah yang akan dia datangi. Hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena harus hati-hati dan murni sebagai nasihat demi mencegah dari keburukan. Nah, yang keempat yaitu nampak jelas kecacatannya. Maksudnya, contohnya yaitu ghibah dalam rangka mengenalkan karena dikenal sebagai julukan tertentu. Contohnya, si fulan yang buta matanya, si fulan yang pincang kakinya, dan seterusnya. Namun, penyebutan tersebut tidak boleh dilakukan dengan tujuan menghina dan hanya agar mudah mengenali orang tersebut. Lebih baik lagi jika yang bersangkutan dikenalkan dengan sebutan yang positif dan baik. Nah, seperti itu penjelasan dari akhlak tercela ini. Baik, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibadah hari ini baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk anak-anak silakan membuka HPS-nya halaman 42 dengan tema meneladani akhlak utama orang-orang yang saleh. Untuk orang-orang saleh yang pertama yaitu Ibnu Rusyd. Secara singkat dari Ibnu Rusyd. Nama lengkap Ibnu Rusyd adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd lahir pada tahun 520 Hijriah di kota Cordoba. Pendidikan awalnya yang ditempuh di Cordoba yaitu beliau belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab, matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran.
Cordoba saat itu masih dikenal sebagai kota ilmu, khususnya bagian filsafat yang sepadan dengan kota-kota dahulu, seperti Damaskus, Baghdad, dan Mesir. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1159 Masehi, ia dipanggil oleh Gubernur Sevilla untuk melakukan reformasi pendidikan. Setelah itu, pada tahun 1182, ia diangkat sebagai hakim di Cordoba. Beberapa bulan kemudian, ia pergi ke Maroko, diangkat sebagai penasihat Khalifah untuk menggantikan Ibnu Tufail. Di sini, Ibnu Rusyid semakin memperdalam ilmunya, yaitu ilmu filsafat. Meskipun beliau berasal dari keluarga kaya dan terhormat, tidak menjadikan Ibnu Rusyid untuk bermalas-malasan mencari ilmu. Beliau adalah seorang yang mencintai ilmu, pengetahuan, cerdas, dan selalu mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat suatu riwayat yang menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah terlepas dari membaca Al-Quran, membaca buku, kecuali di malam saat orang tuanya meninggalkan di hari pertama perkawinannya. Karya-karya dari Ibnu Rusyid yaitu yang pertama, Hidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, atau karya ini menjelaskan tentang permulaan mujtahid dan puncak muqtasid. Untuk yang kedua yaitu Fasl al-Maqali fi Ma'ba'in al-Hikmah wa al-Syari'ah min al-Iqtisad. Karya ini menjelaskan tentang mempertemukan filsafat dan syariat. Pada tahun 1195, Ibnu Rusyid mengalami cobaan hidup. Ia terkena fitnah sehingga diasingkan di kawasan Atlantik. Seluruh buku-bukunya dimusnahkan. Peristiwa ini tidak berlangsung lama karena pihak kerajaan yang menyadari kekeliruannya dan merehabilitasi nama baik-baiknya. Pada tahun 595 Hijriah atau 1198 Masehi, di usia 72 tahun, ia wafat di Maroko. Kemudian jenazahnya dimakamkan di kota Cordoba, di mana tempat ia mencari ilmu. Untuk orang-orang soleh yang kedua yaitu Muhammad Iqbal. Sejarah singkat dari Muhammad Iqbal yaitu Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 22 Februari tahun 1873. Beliau berasal dari keluarga yang secara status sosial berkategorikan. Ayahnya pada mulanya adalah seorang pegawai, tetapi kemudian beralih menjadi seorang pedagang. Keluarga dikenal memiliki rasa kejiwaan yang mistis dan rasa keagamaan yang sangat dalam. Keadaan yang demikian sangat berpengaruh pada Muhammad Iqbal. Pada mulanya, Muhammad Iqbal mempelajari Al-Quran dari ayahnya Nur Muhammad. Salah satu guru Muhammad Iqbal adalah Nur Hasan, seorang guru besar sastra. Dialah yang sangat mempengaruhi kemampuan Muhammad Iqbal, karena sejak saat itu beliau banyak mengubah syair-syair. Sedangkan guru Muhammad Iqbal dalam bidang sejarah filsafat adalah Sir Thomas Arnold. Muhammad Iqbal memiliki pandangan yang luas mengenai umat Islam. Ia berpendapat kemunduran umat Islam karena kebekuan pemikiran mereka. Menurut Iqbal, hukum di dalam Islam sesungguhnya tidak statis. Ia dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Iqbal, inti sari hidup adalah gerak dan hukum hidup adalah inti hukum. Oleh karena itu, Muhammad Iqbal mengatakan, pemikiran Muhammad Iqbal ini di dunia Islam terkenal dengan paham dinamisme. Muhammad Iqbal adalah seorang penyair dan filosof. Pemikirannya mengenai kemajuan dan kemunduran umat Islam mempunyai pengaruh yang sangat besar. Ia memiliki banyak karya, di antaranya The Development of Metaphysics in Persia.
atau bisa disebut dengan perkembangan metafisika Dipersia yang merupakan peserta seni. Selain itu, karyanya yang lain adalah The Reconstruction of Religious Thought in Islam yang merupakan hasil ceramahnya di beberapa universitas di India. Kemudian, setelah ia membuat karya-karya, ia wafat pada usia 62 tahun pada tahun 1938. Cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa haluk ya talabah? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat manfaat dan barokah bagi kita semua. Bisirril Fatihah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Nah, apa sih Bu membaca Al-Quran itu? Membaca dalam bahasa Arab itu adalah qiraah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, membaca adalah melihat serta memahami isinya baik di dalam hati maupun melisankannya. Nah, Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia ini agar kita membaca serta memahami atau tadabbur terhadap isinya. Allah memerintahkan umat manusia untuk membaca Al-Quran itu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, kemudian adab membaca Al-Quran. Nah, adab membaca Al-Quran itu antara lain membacanya diawali dengan ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian berwudu, kemudian membacanya dengan tartil, kemudian memperhatikan makhraj dan tajwid, dan masih banyak lagi. Kemudian ada berdoa. Doa berarti permohonan, harapan, dan memuji kepada Allah. Nah, berdoa menurut Imam Ibnu Al-Qayyim ini adalah sebab yang paling kuat dalam menolak segala sesuatu yang tidak kita inginkan dan menjadi sebab terkuat atas segala sesuatu yang kita inginkan. Nah, doa di sini ini dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama doa ibadah dan yang kedua doa masalah. Nah, doa masalah ini apa sih Bu? Doa masalah ini adalah permohonan seorang hamba agar terhindar dari masalah. Dan yang doa ibadah ini adalah memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan untuk mendapatkan apa yang kita ingin. Ketika berdoa, kita harus memiliki tekad yang kuat dan yakin bahwa doa kita ini didengar dan akan diijabahi oleh Allah. Nah, anak-anak, sekian yang Ibu bisa sampaikan mengenai materi adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Jika ada penjelasan atau pertanyaan, silakan menulis komentar di bawah ini. Nah, Ibu akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.